Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa program magang mandiri di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Banda Aceh. Selama saya magang di sana, saya ditempatkan di beberapa divisi, yaitu ada di divisi kepatuhan internal dan penyuluhan, kemudian ada di divisi keperbendaharaan, dan terakhir ada di divisi kepabeanan. Nah, di masing-masing divisi ini kita diajarkan berbeda berbeda ya apa yang diajarkan. Di divisi kepatuhan internal dan penyuluhan, di situ diajarkan bagaimana cara kita membedakan pita cukai yang asli dan palsu. Cara membedakannya itu mudah, bisa kita bedakan dengan mata mata langsung tanpa harus ada alat itu bisa. Di pita cukai yang asli sekarang berwarna pink, tapi di beberapa dia tuh nggak semuanya sama warnanya. Kan ada beberapa barang yang kena cukai. Nah, tidak semua itu sama warnanya. Ada yang warna jingga. Cuman untuk 2025 ini desainnya itu merupakan flora. Nah, kemudian di keperbendaharaan itu kita diajarkan juga cara mencacah pita cukai, bagaimana transaksi kita menjual pita cukai dari kantor kepada orang yang memesan pita cukai. Kemudian barang kena cukai itu di Indonesia ada tiga. Yang pertama hasil tembakau. Hasil tembakau itu bisa berupa rokok, cerutu, atau tembakau iris. Nah, kemudian ke barang yang kena cukai itu juga hasil pengolahan tembakau seperti rokok elektronik atau biasa kita kenal vape. Kemudian yang kedua ada minuman mengandung etil alkohol seperti alkohol murni, bir, dan anggur. Yang terakhir ada etil alkohol atau EA, itu merupakan alkohol yang digunakan untuk industri atau farmasi, tetapi dikenakan cukai jika digunakan untuk konsumsi. Nah, ada juga beberapa barang yang berpotensi kena cukai, namun barang-barang ini masih dalam wacana, seperti plastik sekali pakai, minuman berpemanis dalam kemasan, dan produk mengandung gula, garam, dan lemak berlebih. Baik, di presentasi kali ini saya memilih judul pemeriksaan barang impor penumpang di bandara. Pemeriksaan barang impor penumpang di bandara adalah proses pengawasan dan pengendalian terhadap barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang datang dari luar negeri ke Indonesia melalui bandara. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengawasi dan mengendalikan barang-barang yang dilarang atau dibatasi untuk masuk ke Indonesia, kemudian mengumpulkan bea dan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal, melindungi keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam proses pemeriksaan, petugas bea cukai dan keamanan bandara akan melakukan dokumen perjalanan, barang bawaan, dan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa barang-barang yang dibawa oleh penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan umum dalam pemeriksaan barang impor penumpang di bandara. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen ini, penumpang harus membawa dokumen perjalanan yang lengkap dan sah seperti paspor dan visa. Kemudian ada barang batas bebas bea. Penumpang diperbolehkan membawa barang-barang pribadi dengan nilai tertentu tanpa dikenakan bea cukai. Kemudian ada barang yang dilarang. Barang yang dilarang merupakan barang ya seperti narkotika, senjata api, dan barang-barang yang mengandung unsur pornografi. Kemudian barang dikenakan bea masuk. Penumpang harus membayar bea masuk untuk barang-barang yang nilainya melebihi batas bebas bea atau barang-barang yang dikenakan tarif tertentu. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan Petugas bea cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini bisa pemeriksaan fisik secara manual atau pemeriksaan menggunakan teknologi seperti X-ray. Proses pemeriksaan sama seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu yang pertama ada pemeriksaan dokumen. Penumpang wajib menunjukkan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa kepada petugas. Kemudian petugas akan memeriksa keaslian dan kesesuaian dokumen yang mereka bawa. Yang kedua ada deklarasi barang. Penumpang mengisi formulir deklarasi barang yang dibawa. Penumpang menyatakan jenis dan nilai barang yang dibawa.
Deklarasi barang ini bisa berupa surat yang telah disetujui oleh pemerintah, bisa juga dideklarasikan dalam Electronic Custom Declaration. Electronic Custom Declaration ini telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa barang yang dibawa sesuai. Kemudian ada pemeriksaan fisik atau menggunakan teknologi. Yang kelima ada verifikasi dan klarifikasi. Petugas bea cukai memverifikasi kesesuaian antara deklarasi barang dengan hasil pemeriksaan. Jika diperlukan, petugas melakukan klarifikasi dengan penumpang tentang barang yang dibawa. Ini sebenarnya beberapa orang tahu gimana apa apa larangan-larangan yang harus dipatuhi ketika kita berpergian keluar atau pulang dari luar negeri. Namun, kenapa melakukan klarifikasi ini? Karena ada beberapa penumpang yang bertanya, kenapa barang saya harus diperiksa? Memangnya saya membawa narkoba? Memangnya saya membawa senjata api? Kan tidak. Namun, yang dimaksud klarifikasi di sini, ya petugas bea cukai harus mengatakan, oh, barang yang Anda bawa ternyata melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh bea cukai. Seperti itu. Kemudian ada pengenaan bea dan pajak. Jika barang bawaan penumpang melebihi batas bebas bea atau dikenakan tarif bea tertentu, penumpang harus membayar bea dan pajak yang sesuai. Kemudian ada penyitaan barang. Jika penumpang membawa barang yang dilarang atau tidak dideklarasikan, barang tersebut dapat disita oleh petugas bea cukai. Konsekuensi pelanggaran. Yang pertama ada denda dan sanksi. Denda dan sanksi ini jelas kita tahu. Setiap perbuatan yang melanggar aturan tentu ada denda dan sanksi. Kemudian yang kedua ada penyitaan barang. Barang yang dilarang atau tidak dideklarasikan dapat disita oleh petugas bea cukai. Barang yang disita dapat dihancurkan atau dilelang. Nah, ini di sini ada contoh barang yang telah ditegah. Ya, bahasa yang kita pakai di kantor itu ditegah bukan diambil. Ini ada obat dari Cina, kemudian ini ada kain dari Malaysia, ada juga ini just tip Imei namanya. Ini handphone yang dibeli dari luar negeri dengan jumlah yang tidak jumlah melebihi dari yang telah ditetapkan. Ini just tip email. Jadi seperti yang kita tahu, telepon dari luar negeri kita ketika kita bawa ke Indonesia kita harus daftar email. Nah, ini just tip email namanya. Ini dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian konsekuensi hukum. Penumpang yang melanggar peraturan dapat menghadapi konsekuensi hukum termasuk proses pengadilan. Penumpang dapat dikenakan hukuman pidana atau denda yang lebih besar. Yang kelima ada kerugian finansial. Penumpang yang melanggar peraturan dapat mengalami kerugian finansial akibat denda, sanksi, atau penyitaan barang. Penumpang mungkin juga harus membayar biaya tambahan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam ada kerusakan reputasi. Penumpang yang melanggar peraturan dapat mengalami kerusakan reputasi. Penumpang mungkin dianggap tidak patuh pada peraturan yang dapat menghadapi konsekuensi lebih lanjut. Kerugian finansial yang dimaksud di sini adalah ketika kita membawa barang dari luar negeri. Tentu kita dari luar negeri membelinya, tidak dapat secara gratis. Nah, ketika kita membawa barang melebihi dari batas yang telah ditentukan, akan ditegah, barang tersebut akan ditegah itu bisa dihancurkan di tempat seperti alkohol. Alkohol tuh kalau di Aceh cuman 1 liter. Nah, kalau lebih dari 1 liter berarti dihancurkan di tempat kalau alkohol. Nah, kalau seperti barang lain itu ditegah. Ditegah yang dimaksudkan kerugian finansial di sini ya seperti contohnya saya just tip. Saya just tip dari luar negeri. Terus uang saya belum dikasih nih, belum dibayarkan oleh orang yang just tip ini. Tentu orang ada barang, saya bayar. Seperti itu. Nah, jadi ketika telah ditegah, orang-orang yang sudah just tip ke kita tidak akan mau membayarnya, tentu tidak akan mau membayar. Jadi di situ kerugian yang mutlak dialami itu oleh yang saya bawa, saya, ruginya saya. Kemudian kerusakan reputasi. Kenapa kerusakan reputasi? Bukan dengan masyarakat luas. Kerusakan reputasi itu adalah dengan petugas bea cukainya sendiri. Kita, ketika kita melakukan pelanggaran seperti itu, paspor, foto itu ada di petugas bea cukainya. Paspor kita difoto, paspor kita ditandai. Jadi kita kalau keluar negeri itu udah petugas tuh pas kita pulang dari luar negeri kayak, oh ini yang kemarin bermasalah gitu.
Kesimpulannya, pemeriksaan barang impor penumpang di bandara adalah proses penting untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan perekonomian negara. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen, deklarasi barang, pemeriksaan fisik, dan pengenaan bea dan pajak. Penumpang yang melanggar peraturan dapat menghadapi konsekuensi seperti denda, sanksi, penyitaan barang, serta konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting bagi penumpang untuk memahami peraturan dan mematuhinya untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, ada nggak yang ingin bertanya? Ditanya aja nggak apa-apa. Izin bertanya, Ya, kan tadi ada barang-barang yang kena sita, itu kan dihancurkan atau dilelang. Jadi kan ini kan barangnya udah disita. Misalkan kalau di kantor polisi ada yang ditilang gitu kan, kan bisa itu di apa namanya mengambil kembali dengan membayarnya. Apakah di bea cukai berlaku peraturan seperti itu? oh, pertanyaannya bagus ya, menarik. Cuman agak sedikit gimana kita jawabnya karena banyak yang orang tahu bea cukai itu, oh nanti juga dibalikin, tinggal kita bayar. Nah, kan banyak orang tahu seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Itu tidak bisa dilakukan di kantor bea cukai. Ketika barang sudah ditegah, barang yang kita bawa berarti tidak ada deklarasinya. Itu ditegah. Itu setelah ditegah, barang tersebut akan di-rating secara baik dan rapi, itu akan dikasih ke pusat. Nanti di pusat barang itu baru dilelang. Jadi nggak bisa ketika kamu bawa barang dari luar, ini melebihi nih, kayak misalnya sepatu, cuma bisa 2 pasang nih, sepatu baru, kamu bawanya lebih, misalnya 10 gitu, kamu just tip, berarti yang 8 itu ditegah, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Kecuali dari awal ada deklarasinya. Gitu. Ada lagi? Oh ya. Eh, jadi tadi pembahasannya tentang Pita cukai. pita cukai itu sebenarnya apa itu pita cukai itu? Pita cukai itu ada di bungkusan rokok, di bagian luar ada. Sebelum kita buka bungkus rokok, di bagian tutupnya itu ada pita-pitanya. Oh yang Yang pink, biasanya warna jingga, biru. jadi hanya ada pada tembakau itu? Enggak, adanya di tembakau, di etil alkohol, kemudian minuman etil alkohol dan alkohol murni. Ini kan batasannya tadi berapa? Satu batasan yang bisa bawa alkohol dalam itu? Kalau di Aceh 1 liter. 1 liter banyak juga Ya, ya? dan itu kan biasanya yang bawa kalau di Aceh bule ke Sabang. Oh untuk minuman Ya, ya, karena kita memang enggak ini ya untuk apa bawa alkohol ya, gitu ya. ya, Jadi kalau rokok 1 gram itu ya misalnya bisa bawa. ya. Jadi kalau barang-barang yang lain bebas saja ya, bawa apa aja. Tadi memang ada batasannya, misalnya kalau daging katanya bebas gitu ya, kalau bawa ke Indonesia. Daging. Misalnya ada yang bawa masakan gitu. Ini kalau makanan, mau itu buah atau makanan, makanan yang udah jadi, itu batasnya 5 kilogram. 5 kilo. Iya. Tapi bebas bawa apa aja. Bebas. Itu dia kalau dia kita tanya. Pita cukai itu bertujuan untuk ini, kalau yang mau tahu ya, pita cukai itu bertujuan untuk menghindari rokok ilegal. Secara rokok ilegal itu kalau dijual murah. Sedangkan rokok yang udah ada pita cukai, kita tahu itu mahal. Jadi misalnya bawa yang buatan sendiri tapi mengandung tembakau nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, misalnya bawa tembakau kakek-kakek dari Itu ilegal. Itu ilegal. Iya. Tembakau kakek-kakek itu ya. Jadi nggak boleh merek yang belum terdata di BPOM misalnya gitu lah ya. Kalau Indonesia gitu, kalau di luar juga ada Iya. sendiri gitu ya. Itu tuh dilarang bukan karena oh bea cukai karena mau enaknya aja nih kita ditegah, nggak seperti itu teman-teman. Jadi itu tuh udah diatur, bea cukai itu cuma satu orang, ya perantara, itu tuh cuma satu orang dari kesehatan nitip ke bea cukai, aku nitip ya, ini nanti tolong liatin yang bawa makanannya, tolong liatin gitu, semuanya itu cuma titipan di bea cukai. Jadi bea cukai itu cuma satu instansi titipan. Jadi kalau misalnya ada pengiriman
sampainya di Banda Aceh itu udah kena di Jakarta kena bea cukai. Pas dikirim ke sini bea cukainya sekali ya bayarnya gitu. Sampai ke sini gitu kan. Iya, Gitu ya. iya. Itu yang maksudnya dibayar. Misalnya dikirim dari luar negeri barangnya kan bayar pajak gitu. Oh iya, itu bayar pajak. Pajaknya sekali dan itu masuk ke rekening kas negara. Ya, nggak masuk ke rekening bea cukainya. Hubungi langsung bayar ke rekening. Ya. Mungkin atas namanya kalian tahu siapa, maksudnya memang nama Kurang tahu sih belum kalau. tahu ya. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian yang mau buat magang di kantor Bea Cukai Banda Aceh. Boleh, boleh banget. Tapi kalian juga harus ingat, kalau di sana itu, kita tuh kebanyakan ya turunnya ke bandara daripada di kantor, kita banyak kerjanya di bandara. Jadi aku juga saranin banget buat kalian bisa berbahasa Inggris. Karena di bandara itu kita nggak ketemu sama orang Aceh aja. Enggak. Kita ketemu dari luar negeri. Sering ketemu ya dari Jerman, dari Belanda, Australia. Jadi kita harus berbicara bahasa Inggris. Bahkan kalau kalian punya kemampuan berbahasa Mandarin itu bagus banget. Karena di situ banyak banget orang China, dia susah berbahasa Inggris. Gitu. Saya sendiri punya pengalaman. Iya, saya pernah punya pengalaman. Saya ya berbicara bahasa Inggris karena kita berbicara dengan native, kita nggak perlu kaku sama grammarnya. Jadi saya bertanya dengan bahasa Inggris, tapi dia tidak bisa menjawabnya karena memang tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi aku khusus Mandarin. Jadi saya susah. Banyak sekarang ya yang datang dari Cina ke Aceh. Banyak. Itu tujuannya kalian? Sabang. Oh, oke, rekreasi, bukan kerja di Aceh. Bukan. Karena kan pas di situ kita kan karena di custom declaration itu Bu ada ditanya kalian mau tinggal di mana di situ, alamatnya di mana gitu. Dan alamatnya tetap di Hotel Sabang. Di hotel. Iya. Saya pernah waktu di Sabang, entah Jepang, entah Cina. Jadi kami lagi rame-rame sama kawan, mereka pengen foto juga sama kita. Mikir, orang itu kayak gitu juga ya, datang kan pengen foto sama natif kayak orang-orang Indonesia mungkin mau ke luar negeri mau foto sama natif di sana. Sebenarnya mereka juga pengen foto dengan kami. Pengen foto dengan natif. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.